Saya klik apa tadi? Makasih banget. Boleh ya, kalau ngingetin saya kayak gitu boleh banget. Saya senang banget kalau diingetin. Nah, materi yang kita pelajari, yang akan kita bahas dalam 2 minggu ini adalah analisis matematika untuk algoritma non-rekursif. Non-rekursif sama dengan iteratif. Jadi nggak ada rekursifnya, nggak ada rekurensnya. Nah, sebelum kita kan banyak latihan soal hari ini, tapi sebelum ke situ saya akan ingatkan lagi rumus sederhana, formula sederhana dari kompleksitas algoritma. Kalian sudah, ini saya ingetin lagi bagi yang lupa bahwa ketika kita membahas tentang kompleksitas algoritma, maka yang dimaksud adalah kompleksitas waktu atau running time-nya atau efisiensi waktunya seperti apa, seperti itu. Gitu ya. Simbolnya adalah TN. Masih ingat ya? Simbolnya adalah TN. Saya bahas ini sedikit karena kalau kalian melupakan rumus yang ini nggak bisa ngerjain apapun studi kasusnya. Gitu percuma. Jadi ini fokus di sini dulu ya. Kompleksitas waktu atau disimbolkan dengan TN, rumusnya cukup sederhana, yaitu kita estimasi dia dengan COP dikali CN. Kalau masih ingat penjelasan saya, COP ini adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar yang biasanya sangat bergantung pada hardware. Infonya sangat bergantung pada hardware. Jadi, biasanya seringkali diabaikan kalau memang tidak dinyatakan dalam soal atau kita nggak tahu atau kita nggak dikasih tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya info yang seringkali mudah diketahui adalah CN. Sehingga TN bisa juga diestimasi dengan CN. Sementara CN itu adalah jumlah operasi dasar dieksekusi dalam fungsi N. Ya, jumlah operasi dasar yang dieksekusi itu adalah CN. Tapi dalam notasi dalam fungsi N. Apa itu N? N adalah ukuran masukan, ukuran input, ukuran data. Sebenarnya kalau ngomong ukuran data, kadang nggak tepat. Nanti saya akan kasih contoh ya, makanya disebutnya input size. Ukuran masukannya seperti apa? Apakah jumlah elemen pada array, atau bilangan yang dieksekusi, atau berapa kali iterasi. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh kasus yang kita akan bahas hari ini ya, sore ini. Gitu ya. Jadi ini diingat-ingat lagi, kompleksitas waktu TN itu ya cuma kayak gini aja sebenarnya. Kita ngitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada ukuran input N. Gitu ya. Bu, boleh nggak sih Bu nggak pakai N tapi TX, TY gitu misalnya. Boleh, nanti ada salah satu soal yang kayak gitu. Ini kan cuma notasi ya, si X, Y ini kan notasi yang sebenarnya dia merepresentasikan ukuran input. Nah kita lihat nanti kadang-kadang dalam algoritma tuh dia nggak pakai N, tapi pakai notasi lain. Nah kita harus hati-hati di situ ya, kita lihat. Nah ini saya review lagi, jangan dilupakan dia ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas efisiensi. Ada konstan, ada logaritmik, ada linear, linearitmik, kuadratik, kubik, eksponensial, dan lain sebagainya. Ini adalah 8 kelas efisiensi yang seringkali dipakai di mana sih Bu? Di gini nih, misalnya TN-nya diketahui adalah 2N misal ya. Oh, berarti kalau kayak gitu dia elemen dari, ini saya harus mau nulis sebelah kanannya tapi nggak cukup. Elemen dari big O, N. Nah, gitu. Masih ingat? Ini bahasan kita terakhir sebelum UTS berlangsung. Ini kan.
Atau bisa juga kita nyatakan sebagai misal TN itu adalah TN sama dengan setengah N kuadrat. Kok jadi gitu? Gitu. Setengah N kuadrat. Setengah N kuadrat. Maka dia adalah elemen dari, saya bisa nyatakan sebagai elemen dari big O N kuadrat. Gitu. Nah, saya review lagi, saya ingetin lagi, si N kuadrat, N ini adalah yang disebut sebagai kelas efisiensi. Nah, ada big O, nanti ada minggu lalu, 3 minggu lalu ya, big omega, ada big theta. Ini adalah simbol yang kita gunakan untuk menyatakan asymptotic time complexity, kompleksitas waktu asymptotik. Gitu. Jadi hampiran atau estimasi terhadap kompleksitas waktu. Nah, gitu. Sampai di sini. Yang paham boleh raise hand. Ngacung raise hand. Dipakai itu tuh ada fitur raise hand. Yang paham sampai di sini. Kita boleh mencontoh soal. Di sini kita ke contoh soal langsung soalnya. Gak ada yang ngerti ini? Satu pun gak ada yang ngerti sampai di sini tentang kompleksitas waktu. Oke, yang nggak ngerti raise hand. Nggak ngerti? Ini rasanya karena nggak ngerti atau ngerti? Kan saya udah bahas ini di pertemuan terakhir sebelum UTS. Ailal. Kenapa tadi ngacung Ailal? Masih lupa-lupa Bu. Apa? Yang lupa Bu, yang ini yang mana ini? Ini yang mana? Ini kuliah analisis kompleksitas algoritma. Kalian udah fokus belum? Udah fokus atau masih kemana-mana nih? Udah hampir setengah jam kita kuliah. Dosennya udah semangat nih, udah fokus banget. Masih ingat dengan berbagai asymptotic efisiensi kelas? Ada konstan, logaritmik, linear, ada TN. Saya balik dulu deh. Kalian mah. Masa gini aja nggak ngerti? Wait. Kompleksitas waktu. Udah mulai ingat lagi atau masih lupa? Yang udah mulai ingat, boleh ngacung. Kan udah saya ingetin tadi, masa masih lupa? Cuma ini doang, bagian ini doang. Bahwa TN adalah pada dasarnya jumlah dari operasi dasar yang dieksekusi pada ukuran input. Kalian ada di sini nggak sih sebenarnya? Coba deh munculin mukanya, open kamera. Jangan-jangan kalian pada nggak ada di sini. Cuma nyalain Google Meet terus kalian tinggal. Di sini kan? Nah, gitu. Coba yang lain. Saya pengen lihat kalian tuh siap belajar atau enggak. Udah kuliah. Saya pengen perlakukan kalian sebagai anak kuliahan, bukan sebagai anak sekolahan. Jadi nggak perlu lagi selalu dicek. Mana ini? Admisi yang belum nyalain kamera. Change layout. Oke. Oke. Thank you. Kalian udah siap belajar atau belum? Yang udah siap belajar, raise hand. Acung yang sudah siap untuk belajar.
Cuma separuh yang resign. Kemana nih yang lain? Mahasiswa saya ada berapa sih harusnya di sini? Kenapa pada nggak muncul? Udah males kuliah atau kenapa? Harusnya ada 30 aja nggak nyampe nih. Bagaimanapun kalian harus untuk bisa lulus kuliah harus bisa lulus kuliah ini ya. Jadi kuliah yang nggak bisa kalian hindari. Kalau kalian berpikir bisa menghindar dari kuliah ini nggak akan bisa. Wait. 49238. Saya mau lihat daftar mahasiswa saya. 49238. Tuh kan, cuma sedikit yang datang. Pada ya, kemana sih yang lain? Cetak daftar hadir, saya pengen lihat. Sekarang tanggal 26. Harusnya ada 36 mahasiswa. Ini kan nggak mungkin bentrok kuliah kan? Karena jam ini cuma jadwal kuliah saya aja. Pada kemana nih yang lain? Ada yang bisa ngasih tahu? Ketua kelasnya siapa sih? Jahit, Bu. Sorry, siapa? Jahit. Ada orang. Muhammad Jahit Suryantoro. Ada orangnya? Nggak ada. Ketua kelasnya aja nggak ada nih. Zaidan Said. Bukan, Bu. Bukan. Ketua kelasnya siapa? Sorry, nggak jelas tadi. Ahmad Zaid, Bu. Ahmad Muhammad Suryantoro, Bu. nggak ada nih. Mega, kenapa baru datang? Wah, langsung di Fitri sedang di perjalanan. Perjalanan kemana? Ini kan jadwal kuliah. Kenapa jalan-jalan? Kurang tahu, Bu. Ya iyalah, memang ini cuma ngomong aja yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Jadwal kuliah, ya saatnya ini kuliah. Mega, kenapa baru gabung? Kemana aja? Tadi mati listrik. Bener ya? Nggak bohong ya? Bener, Bu. Tadi ada petir, Bu. Jadi langsung mati. Oke. Kenapa nih baru pada join nih? Kuliah kita 2:30 kan? Halo. No excuse ya. Saya tipe orang yang no excuse. Kuliah ya kuliah. Saya memang nggak pernah absen, nggak pernah manggil gitu. Karena kalian udah gede, nggak usah lah digituin. Christian, kenapa baru join Christian? Kemana aja? Iya, Bu. Ya iya tadi saya nanya. Saya udah dari tadi masuk, Bu. Cuman ini keluar lagi, Bu, karena jaringan gitu. saya jelek, Bu. Oh gitu, oke. Belum direkod. Oke, sip. Sudah lah ya. Gak usah kelamaan gini lah. Kalian bukan anak kecil lagi. Udah gede, udah siap, udah di usia yang siap nikah juga kan. Gak usah lah diomelin kayak gini. Sip, siap ya kuliah ya. Saya nggak akan maksa kalian untuk open cam, tapi ya kalau ditanya ngerespon dan kalian perhatikan baik-baik lah, gitu ya. Oke lah. Baik, hari ini kita bahas kompleksitas waktu untuk algoritma non-rekursif atau iteratif. Kita mulai ke contoh soal. Ini algoritma yang sederhana banget. Awas kalau nggak ngerti, lo diancem tuh sama saya. Awas kalau nggak ngerti. Saya cek deh.
Rizky Arya, ini algoritmanya ngapain? Cek Bu, suaranya masuk. Aman. Oh iya, itu mencari elemen terbesar. Oke. Sip. Ini algoritma mencari elemen maksimum atau elemen yang nilainya paling gede di array. Lihat ya, kita punya array. Enggak, tenang aja, saya nggak marah, nggak usah tegang. Orang saya kan senyum terus. Maklum, Jumat sore, weekend, kita masih harus bahas algoritma. Lihat ya, ini adalah algoritma yang mencari elemen terbesar. Diketahui ada sebuah array yang indeksnya mulai dari 0 sampai n-1. Ukuran array-nya n atau n-1? Wait. A atau B? Ukuran array-nya. Jawab di komen, nih komentar. A atau B? Ukuran array. N atau n-1? Ayo, ini gampang banget pertanyaannya. Ukuran array. Yo. A, N atau B, n-1? Yang lain? 1, 2, 3, 4. Thank you yang udah jawab. Yang nggak jawab, nggak ngerti atau gimana? Yang nggak jawab saya tanya loh nanti loh. Aidil, kenapa nggak jawab? Sebenarnya sih saya mau jawab sih, Bu. Jawabannya Tapi apa berarti? saya jawabannya A, Bu. Jawabannya A. Ailal, kenapa nggak jawab nih? Jawabannya A. Kenapa nggak jawab? Belum di chat. Belum di chat. Fokus ya, fokus ya. Ya, Bu. Buat semuanya nih, buat semuanya. Saya tipe yang ya kalau kalian belajar ya fokus gitu. Nggak usah sambil main game online atau nggak usah sambil dengerin musik yang ada liriknya, nggak usah sambil, pokoknya fokus aja. Satu aktivitas di satu time slot. Fokus di situ. Mata, semua panca inderanya itu fokus ke situ. Jadi supaya kalian pada saat kuliah itu langsung ngerti dan nggak usah buang-buang waktu lagi untuk mempelajari ulang. Gitu ya. Ini saya ngajarnya super duper pelan. Kalau saya ngajarnya cepat nggak kayak gini. Nah, baik. Ini algoritma, jawabannya adalah A. Ukuran array-nya adalah N. Jangan terjebak pada bahwa ukuran array-nya adalah n-1. Enggak dong. Ini kan indeksnya mulai dari 0. Artinya ukuran array-nya adalah N. Bagi yang tadi masih salah menjawab, entah itu menjawab dalam hati atau di tulisan di komentar, segera insaf bahwa kalian salah dan segera cari tahu dan pahami jawaban yang benar. Nah, algoritma ini mencari elemen terbesar. Lihat algoritmanya. Ini adalah algoritma non-rekursif atau algoritma iteratif. Lihat, nggak ada sama sekali bagian yang rekursif. Ini looping sederhana. Lihat, ada for i dari 1 sampai n-1. Jika elemen array yang ke i lebih daripada max_val, di mana max_val ini kita kasih inisialisasi dengan elemen pertama dari array, maka max_val akan saya set dengan nilai baru tadi. Super duper sederhana algoritmanya. Yuk, kita sekarang mau ngitung kompleksitas waktunya dia. Untuk bisa ngitung kompleksitas waktu, kalian sudah tahu bahwa Tn itu bisa kita estimasi dengan Cn. Cn kan? Tadi, di rumus yang tadi. Di mana Cn ini merupakan, ingat-ingat lagi definisinya, jumlah operasi dasar yang ada pada algoritma kita.
Lihat di algoritma ini operasi dasarnya adalah, saya kasih pertanyaan lagi ya. Operasi dasarnya yang 1 atau 2. 1 itu adalah assignment, yang kedua adalah operasi perbandingan. Jawab di komentar, 1 atau 2? Sip. Bisa ya? Sudah bisa mengidentifikasinya, gampang Bu, algoritmanya cemen banget. Iya, nanti saya kasih yang lebih susah. Baik, algoritma ini basic operation-nya atau operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Yuk, pertanyaan berikutnya. Berapa kali operasi perbandingan ini dieksekusi pada setiap iterasi? Pilihan jawabannya adalah A, 1 kali, B, N kali. Pertanyaannya coba perhatikan baik-baik. Berapa kali operasi perbandingan ini dieksekusi pada setiap iterasi? Setiap iterasi. 1 atau N? Lihat algoritmanya. 1 kali. Nah, sip. Bisa ya? 1 kali. Yuk. Yang masih gak ngerti kenapa 1 kali, Bu ya? Karena emang cuma 1 kali dilihatin di sini. Dia cuma 1 kali dieksekusi pada tiap iterasi. Nah, 1 kali ya. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa pada setiap iterasi dia dieksekusi 1 kali, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, algoritma saya ini akan mengeksekusi si operasi dasar ini sebanyak berapa kali? A sebanyak N kali atau B sebanyak N-1 kali. Lihat algoritmanya baik-baik. Berapa kali secara total operasi dasar itu dieksekusi? A sebanyak N kali atau B sebanyak N-1 kali? A atau B? A, B, A, B, A, B. Ayo, gimana jawabnya? Perhatikan algoritmanya ya. Lihat baik-baik kode programnya. N atau N-1? Pertanyaannya, berapa kali basic operation-nya dieksekusi secara total pada algoritma tersebut? N kali atau N-1 kali? Jawaban yang benar yang B, N-1 kali. Lihat di sini. Lihat di for, di bagian for lihat. Ingat ya, karena ini kuliah kita adalah analisis, jadi kita menganalisis, lihat ya. Dari 1 sampai N-1. 1, 2, 3, misalnya 1 sampai 10 gitu ya. Array-nya itu ada 10 elemen. Kalau 1 sampai N-1 berarti kan sama 1 sampai 9. Gitu gampangnya. Jadi N-1 kali. Nah, kalau kayak gitu, TN kita adalah N-1. Gitu. Kompleksitas waktunya adalah N-1. Selesai. TN kita dapat tuh. Si algoritma pencarian nilai maksimum ini kompleksitasnya adalah N-1 TN-nya. Sampai di sini. Saya mau lanjutin lagi tapi saya berhenti dulu. Sampai di sini. Yang paham boleh ngacung. Raise hand. Ayo, yang nggak ngerti nanti saya tanya kenapa nggak ngerti. Oh, jadi takut. Bu, saya baru bertanya. Yuk. Maaf tadi saya putus-putus Bu suaranya. Ibu, N-1-nya tuh dari mana Bu tadi? N-1? Iya.
Tadi kan ada pilihan A sama pilihan B nih. Tahu nggak Iya, kenapa? Pertanyaannya apa tadi? Gak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Nggak kedengeran. Iya, putus-putus aja, Bu. Oh gitu. Kenapa ada pilihan A dan B ini? Ini berasal dari pertanyaan saya tadi. Berapa kali operasi dasar dieksekusi di algoritma tersebut? Operasi dasarnya kan yang ini nih, operasi perbandingan kan? Ini operasi dasar. Berapa kali sih dia dieksekusi secara total di algoritma ini? Apakah N atau apakah N-1? Jawabannya adalah N-1 kan? Kenapa N-1? Karena ini nih, dari 1 sampai N-1. Maka dieksekusi sebanyak N-1 kali. Gitu, Farezi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Aman? Aman, Bu. Gitu ya. Jadi, di sini. Yuk, yang paham boleh nggak, Cung? Saya pengen tahu. 20 berapa nih? Ya, nggak ngerti, nggak ngertinya sebelah mana? Oke, sudah. Kalau nggak nanya ya udah saya anggap ngerti ya. Ya, saya lanjutin ya. Ini adalah kompleksitas waktu. Nah, kita punya yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Masih ingat? Ada big O, ada big omega, ada big theta. Simbolnya ini. Buka-buka lagi materinya yang sebelum UTS. Kita masih pakai sampai akhir semester ini. Big O, Big Omega, Big Theta. Big O, Big Omega, dan Big Theta ini adalah kompleksitas waktu asimptotik yang kita gunakan untuk menyatakan TN atau kompleksitas waktu itu dengan cara yang lebih simple. Nah, biasanya kayak gini. Si TN kita yaitu N-1, dia adalah elemen dari Big O N. Kita nyatakan sebagai Big O N. Fungsi yang ada di dalam Big O ini, saya kasih tanda dulu. Di sini, saya kasih tanda panah ini ya. Nah, N ini adalah bisa salah satu dari 8 kelas efisiensi tadi. 8 kelas efisiensi. Ini saya ngajarnya super duper pelan. Efisiensi. Ada konstanta, yaitu disimbolkan dengan 1. Ada logaritmik atau log n. Ada linear atau n. Ada kuadratik, ada kubik, ada eksponensial, 2 pangkat n. Ada faktorial. Berapa nih? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang. Satu lagi apa? N log n. Ketinggalan deh. Ada n log n. Jadi, yang ada simbol fungsi yang ada di dalam kompleksitas waktu asimptotik ini adalah salah satu dari 8 kelas efisiensi tadi. Gitu ya. Apakah konstanta, linear, logaritmik, kuadratik, kubik, eksponensial, faktorial, kayak gitu. Gitu. Udah mulai ingat lagi? Gak apa-apa, nanti saya kasih PR. Tujuannya itu supaya apa yang kalian sudah pahami atau separuh kalian pahami atau 75% kalian pahami di kuliah itu menjadi semakin mantap dengan mengerjakan latihan soal PR itu. Gitu ya. Gitu ya. Ini adalah ujung atau akhir dari analisis kompleksitas algoritma. Jadi yang dimaksud sebagai analisis algoritma itu ya ketika kalian diberikan algoritma, kalian ditanya kompleksitas waktunya berapa atau efisiensi waktunya berapa, ya seperti ini jawabannya. Kalian berikan nilai TN, kemudian kalian berikan kompleksitas waktu asimptotiknya berapa. Gitu. Itu ya. Nah, ini kalau kalian masih ingat, ini sudah kita pelajari di sebelum UTS. Ya.
Kalau yang kalian lakukan, cara yang kita barusan lakukan itu kan kita harus benar-benar secara intuitif menganalisis kode programnya kan. Nah, kita akan menggunakan analisis matematika di mana nggak kayak gitu caranya, tapi benar-benar menggunakan berbagai formula matematika yang sudah kalian pahami. Kita gunakan untuk menganalisis algoritma. Saya kasih satu contoh soal, nanti kemudian kita break, gitu ya, pakai cara yang tadi. Untuk diketahui, ada 5 langkah yang akan kita gunakan seperti biasa. Ini langkah-langkah ini kalian ingat-ingat dan kalian gunakan untuk menganalisis algoritma nantinya. Yang pertama, tentukan dulu input size-nya itu apa. Apakah N, apakah setengah N, apakah Y, dan sepertinya, dan lain sebagainya. Lihat dari kode programnya. Kemudian, cari tahu operasi dasarnya apa. Kayak tadi, operasi dasarnya itu yang mana gitu ya. Terus, cari tahu berapa kali operasi dasar itu dieksekusi untuk setiap iterasi. Ini bedanya di sini. Untuk setiap iterasi dia berapa kali dieksekusi. Di iterasi terdalam ya, di iterasi terdalam. Kemudian ini yang baru, kita akan membangun suatu ekspresi sum sigma yang mengekspresikan jumlah operasi dasar dieksekusi. Nah, nanti saya kasih contoh. Terus kita harus selesaikan operasi ekspresi sumnya, kemudian untuk kita dapatkan TN atau kompleksitas waktu. Nanti ya. Nah, ini yang rumus yang akan kalian pakai. Ada cuma dua. Rumus standar atau formula standar yang kita sebut sebagai S1 dan S2. Gitu ya, kita kasih nama. Ada sum of 1, lihat yang ini. Dan sum of I. Bedanya cuma di sini nih. Sum of 1 dan sum of I. Masing-masing punya batas bawah dan batas atas, seperti ini. Nah, kalau sum of I, maka kalau kalian dapetin kayak gini, maka tinggal U minus L, batas atas dikurangi batas bawah, ditambah 1. Nanti kita lihat ya. Ini sementara agak-agak dihafalin dulu. Nah, kalau yang rumus kedua, yaitu sum of I, batas bawahnya itu bisa 1, bisa 0, nggak masalah sebenarnya. Sama aja. Nah, kalau dapat kayak gini, ini kan sama dengan penjumlahan deret. 1 tambah 2, tambah berikutnya, dan seterusnya sampai N. Nah, kalau ada deret hitung seperti itu, maka rumusnya itu adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Abaikan dulu yang di sini, nanti saya akan ceritakan. Ya. Abaikan dulu, ini agak kasih tanda ini. Abaikan dulu ya. Pokoknya berhenti di sini dulu. Nah, selain ada formula standar ini akan sering banget kita pakai, ada manipulasi sum. Kita akan pakai ini juga nanti. Kalau ada sum of C kali suatu fungsi terhadap I, ini di sini, maka C-nya bisa kita keluarin. Dianggap sebagai konstanta. Atau jika ada 2 buah fungsi terhadap I seperti ini, kita bisa keluarin tuh, ya, di sini. Kita bisa pecah. Yuk kita lihat contoh yang ini. Saya ganti dulu kameranya. Testing dulu yang kelihatan sekarang. Apa sih ya? Benar nggak? Saya nggak bisa dengar apa-apa. Yang kelihatan di kalian apa nih? Sekarang. Kertas, Bu. Kertas ya. Nah, coba lihat. Ini tadi 2 buah rumus standar yang sempat saya tuliskan di slide, dan yang di bawah ini adalah aturan manipulasi. Sama persis, nggak saya ubah.
Terus sengaja saya tuliskan di sini karena kita akan pakai ini algoritma yang akan kita cari tahu kompleksitasnya, tapi pakai rumus ini, gitu ya. Nah, pertama, bentar, kita lihat dulu ya ini. Kalau masih ada yang masih ingat gak ya? Tadi saya bilang ada 5 langkah dalam menentukan kompleksitas waktu, dalam menghitung kompleksitas waktu untuk algoritma iteratif. Yang pertama, cari tahu input size-nya apa. Nah, kalau kalian lihat di sini, input size-nya atau ukuran datanya, ukuran input untuk algoritma ini adalah N. Ini adalah algoritma mencari nilai maksimum pada suatu array. Ukuran array adalah N. Itu. Kita diminta untuk mencari nilai maksimum. Bagaimanapun, mau nggak mau, kita harus mencari tahu ke semua elemen array. Ya kan? Namanya juga kita nyari nilai maksimum. Kita ngecek ke semuanya nih. Maka ukuran inputnya adalah N. Kalau kayak gitu, udah dapat ukuran inputnya adalah N, terus identifikasi operasi dasar. Nah, kalian sudah tahu bahwa operasi dasarnya adalah yang saya kasih kotak merah ini, operasi perbandingan. Udah tahu ya. Terus yang ketiga, berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Nah, kita lihat di sini, yang dimaksud pada poin ketiga ini adalah jumlah berapa kali operasi dasar dieksekusi itu pada setiap iterasi, di iterasi terdalam. Nah, cuma 1 kali kan, 1 kali. Maka kalau kayak gitu, saya akan ke sini. Kita akan set up. Nah, kita akan langkah keempat, set up ekspresi sum of. Di sini yang bagian krusialnya. Di sini bagian mahasiswa kadang-kadang masih salah. Saya ulang lagi ya. Jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada setiap iterasi. Ini kan ada n iterasi ya. Iterasinya kan ada n-1. Dari 1 sampai n-1 ada sekian banyak iterasi. Pada setiap iterasi, ya pada setiap langkah lah ya, pada setiap langkah si operasi perbandingan ini saya eksekusi berapa kali tadi? 1 ya. Maka saya tulis 1 seperti ini. 1 dengan batas bawahnya adalah ini, batas bawah dari for dengan mulai dari i sama dengan 1 sampai lihat batas atasnya adalah seperti yang ada pada badan for-nya n-1. Nah, ini adalah langkah keempat. Ekspresi sum yang saya bangun berdasarkan algoritma ini. Sum of 1 mulai dari i sama dengan 1, lihat, i sama dengan 1 sampai n-1. Nah, sampai di sini yang paham boleh raise hand. Saya taruh lebih ngerti. Bu, di saya kameranya buram, Bu. Yang lain buram nggak? Tidak, Bu. Di saya tidak. Oke. Mungkin koneksi ya, Christian ya. Kalau ada Ya, mungkin, Bu. yang lain yang lagi pakai internet di rumah minta berhenti dulu atau gimana? Biar nggak rebutan wifi-nya. Yuk, saya lanjutin ya. Udah dapat nih. Sekarang kita ke langkah kelima, yaitu kita gunakan ini formula standar dan aturan manipulasi sum untuk menyelesaikan ini. Ya. Kita punya algoritma, TN-nya udah ketemu nih sum of 1, tapi kan ini belum apa ya? Ini kan baru sum of sekian. Jadi berapa hasil akhirnya? Nah, kita selesaikan dengan menggunakan rumusnya. Nah, yuk saya keluarin lagi rumusnya. Kalau sum of 1 kita pakai yang rumus ke-1, S1. Sum of 1 lihat rumusnya, U minus L ditambah 1. U adalah batas atas, yaitu N-1, ya kan? Batas atas, dikurangi L, L adalah batas bawah, dikurangi 1, lihat 1. Hati-hati ya, U-nya adalah N-1, dikurangi batas bawah yaitu 1, ditambah 1, ya.
Berarti ini sama dengan N-1. Sampai di sini. Yang paham boleh raise hand. Udah mau 3:30. Saya tadi bilang mau break dulu ya. Di sini kita break. Bisa ya? Yuk, selanjutnya belum selesai nih, belum selesai. Baik, TN kita udah ketemu. Oh, si algoritma ini yang nilai kompleksitas waktu atau TN-nya adalah sum of 1, kemudian kalian elaborasikan, dapat N-1. Nah, kelas efisiensinya berapa? Atau kompleksitas waktu asimptotiknya berapa? Nah, kita lanjutin. Ya, berarti kelas asimptotiknya adalah big O N. Yang paling mendekati dia adalah yang big O N. Bukan yang konstan, bukan yang log N, N kuadrat, kejauhan. Kalau kalian masih ingat waktu bahasan materi saya di kompleksitas waktu asimptotik waktu itu yang ada grafik-grafiknya, maka kalian akan paham ini. Nanti lihat lagi ya, review lagi materi ini. Nah, berarti ya, TN-nya ketemu yaitu N-1 dan kelas efisiensinya adalah big O(n). Maka si algoritma ini kelas efisiensinya adalah linear. Nah, kalau kalian, sebentar saya berhenti dulu. Sampai di sini. Yang paham boleh raise hand. Saya. Apa yang raise hand? Harusnya semua yang raise hand. Ngerti semua. Bisa ya? Nah, kalau kalian ingat, yang kita dapetin ini, yang saya kasih kotak merah ya, saya kasih kotak merah ini kan sama banget sama yang tadi kita bahas di slide. Nilai TN untuk fungsi mencari nilai maksimum itu sama kayak gini. Nah, yang kita lakukan barusan inilah yang disebut sebagai analisis matematika untuk mencari atau untuk menghitung kompleksitas waktu. Kita lakukan analisis secara matematika. Dengan cara seperti ini, maka kompleksitas waktu yang kalian dapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Dapatnya dari mana sih? Dari sini. Iya. Yuk, kita break dulu. Bagi yang nggak sholat, saya kasih, silakan kerjakan soal. Mana soal saya? Ini dia. Algoritma misteri. Ini saya taruh di sini supaya kalian bisa lihat lagi. Yuk latihan ini. Kerjanya di Jamboard. Sebentar saya siapin Jamboard dulu. Jamboard, whiteboard. Startnya whiteboard. Kerjain di Jamboard ya. Kerjakan di Jamboard. Tadi suara saya sempat hilang ya. Mikrofon saya jatuh. Oke. Kerjakan di Jamboard sambil saya izin sholat dulu.
Kenapa ini coret-coret? Maksudnya apa nih? Baru 12 yang gabung di Jamboard dari 30 orang. Saya berasumsi lagi pada sholat. Yuk, mana yang ngerjain? Kerjain, jangan cuma diliatin. Board 1 siapa nih? Nggak kelihatan nama orangnya. Semuanya kerjain di board 1. Kalian bisa bikin board sendiri ya, nambah-nambah terus tuh boardnya, bisa tuh.
Cek sound suara saya aman ini? Kedengeran, Bu. Beneran. Yang ngerjain board 1 siapa? Nomor 1, board 1 ini loh. Jamboard 1. Siapa namanya? Ya ampun, cuma ditanya gitu doang nggak jawab. Itu kan pertanyaan yang sangat super sederhana. Siapa yang ngerjain board 1? Jadi board 1 kayak bareng-bareng gitu ngerjain. Yang nulis ini siapa? Board 1 yang nulis. Bareng-bareng itu kan ada namanya. Siapa? Ya ampun, kalian ini gemesin deh, dicubit loh kalau ketemu saya. Saya, Bu. Saya itu siapa? Rapli, Bu. Kita itu kan nggak ketemu muka ya. Hello. Maka sebutkanlah nama, please deh. Kalian ini kan bikin gemes kan. Gitu ya, thank you Rafli. Jawabannya apa yang dilakukan algoritma tersebut? Sum 1 kuadrat 2 kuadrat. Cara ngomongnya gimana Bu? Penjumlahan kuadrat, gitu ya Rafli ya. Ini yang gabung berapa orang nih? Yang lain pada kemana? Pasti pakai HP itu. Kalau pakai HP nggak akan bisa pakai Jamboard. Kalian akan, ya oke bisa sih. Makanya kalau kuliah pakai laptop, gitu ya. Usahakan pakai laptop supaya bisa latihan kayak gini. Terus basic operation-nya adalah perkalian, yaitu yang bagian perkalian ini nih, ada tuh ya. I kali I itu perkalian. Kenapa bukan penjumlahan, Bu? Karena yang lebih banyak menghabiskan waktu atau time consuming adalah perkalian. Kalau kalian masih ingat, definisi dari basic operation itu adalah pilih operasi dasar atau basic operation yang paling banyak ngabisin waktu, yang paling banyak, yang paling penting dan paling banyak ngabisin waktu. Nah gitu. Terus berapa kali basic operation tersebut dieksekusi pada tiap iterasi? 1 kali tuh, cuma 1 kali ya, tiap iterasi 1 kali. Maka ekspresi sum-nya adalah, benar ini yang dituliskan nama teman kalian, sum of 1 dari I sama dengan 1, ini titiknya nggak ada nih. Kalau kalian pengen tahu, mahasiswa itu banyak salah di mana? Di sini. Bikin ekspresi sum-nya ini aja banyak yang salah tuh. Kan saya udah berpengalaman ngajar mahasiswa. Kenapa salah ya? Karena nggak paham maksud dari ini tuh apa. Nah gitu, maksudnya tuh apa. Kalau kalian sudah tahu ini ya, oh dia basic operation-nya adalah perkalian, dia dieksekusi cuma 1 kali tiap iterasi, maka sum of 1 dengan batas bawah adalah ini, ya 1 I sama dengan 1 sampai batas atasnya adalah N. Maka ikutin rumusnya seperti yang rumus ke-1, yaitu batas atas yaitu N dikurangi batas bawah ditambah 1. Ini sama dengan N, maka kelas efisiensinya adalah linear, big O N. Sampai di sini, yang paham ngacung. Saya sambil cek lapangan. Yang paham ngacung. Yang nggak ngacung, saya berasumsi lagi sholat. Gitu ya. Semoga asumsi saya benar. Gitu ya. Yang belum paham, silakan di screenshot pekerjaan teman kalian ini. Saya kembali lagi ke kertas. Bener nggak yang muncul kertas? Bener. Benar, Bu. Benar ya? Benar, Bu. Nah, saya tinggalkan, saya akan bergerak ke contoh berikutnya. Power. Power Ranger, bukan power. Mana rumus saya tadi? Nah ini, bagi yang masih lupa-lupa ingat rumusnya, ini rumusnya ini.
Rumusnya cuma gitu doang. Sebenarnya intinya itu cuma yang di atas ini S1 sama S2. Bagaimanapun apapun bentuknya si ekspresi sum-nya selalu berusaha kembalikan ke sum of 1 sama sum of I. Gimana caranya kembaliin ke sini? Nanti kita lihat di contoh yang lebih rumit. Baik, saya ke sini dulu. Saya punya contoh algoritma power dengan inputnya adalah X dan Y. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini algoritmanya beda sama yang tadi. Saya punya variable count dan result, saya assign dengan 1, inisialisasi. Kemudian, while count kurang dari sama dengan Y, yang saya lakukan adalah resultnya saya kalikan dengan X, dan count-nya saya increment. Terus, algoritmanya akan jalan terus, sampai nilai count-nya sama dengan Y. Pertanyaan saya. Pertanyaannya ya, pertanyaan. 1. Input size-nya apa? Nggak ada N di sini nih, nggak bisa jawab N. Kalau kayak gini, sebenarnya kadang kita nggak perlu ngerti ini algoritmanya ngapain ya, teman. Kalau ngelihat kayak gini, input size-nya apa? Lihat aja di bagian loop-nya. Lihat loop-nya. Loop-nya ini berhenti jika apa? Jika count sama dengan Y kan? Artinya yang menjadi batas iterasi ini berlangsung adalah Y. Ya kan? Si count-nya akan nambah satu terus sama 1. Kalau nilainya udah sama dengan Y, dia akan berhenti. Oh, kalau kayak gitu, si Y ini menjadi batas iterasi terjadi. Kalau kayak gitu, input size-nya itu adalah Y. Input size Y. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Basic operasinya yang mana? Jawab langsung aja. Perkalian atau penjumlahan? Perkalian. Si basic operasinya adalah perkalian, itu udah ngerti. Kalau saya tanya, ini algoritmanya ngapain? Apa sih yang dilakukan algoritma itu? Bu, algoritmanya bisa digeser-geser, Bu. Oh, kenapa? Ini? Function powernya, Bu. Iya, Bu. Oh, ini? Iya, soalnya ketutupan sama layar putih di Gimit, Bu. Layar putih di Google Meet. Oh, wait. Saya nggak ngerti nih. Gini kelihatan? Nggak kelihatan, Bu. Di saya. Aman ya? Nah. Aman, Bu. Sorry, saya nggak ngerti apa yang kalian. Thank you. Nah, pertanyaan berikutnya. Yang dilakukan algoritma itu apa? Itu ngapain sih? Kalian bisa nebak nggak dari situ? X kali Y, kata Rehan. X pangkat Y. Yang benar, bukan X kali Y, Rehan, sorry, X pangkat Y. Oh iya, saya salah baca. Udah sore, ngeles ini. Perpangkatan X dengan Y, jadi X dipangkatkan dengan Y. Algoritmanya kayak gini, kan dikaliin kan. Kalau kalian misalnya punya 4 pangkat 5, ini kan sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4, 1, 2, 3, 4 kali 4 ini kan. Dikaliin terus sama si X-nya kan. Jadi ini adalah X-nya, 5 ini adalah Y-nya. Sorry kalau saya ngejelasinnya sampai sedetail itu, karena ada yang nggak ngerti berdasarkan pengalaman. Di kelas ini saya nggak tahu mana siapa yang nggak ngerti. Lanjutin ya. Yang dilakukan algoritma adalah X dipangkatkan dengan Y. Pertanyaan berikutnya, berapa kali operasi dasar dieksekusi pada tiap iterasi? Udah tahu semua, 1 kali ya. Berarti nilai TN-nya adalah sum of 1 dari batas bawahnya berapa? Nggak ada N di sini, nggak ada I. Nggak ada N, nggak ada I. Saya bisa pakai gini, count, variable count, saya assign dengan 1,
mulai dari count sama dengan 1, lihat algoritmanya. Lihat ya. Ini nih. Count-nya mulai dari 1 sampai count-nya mendekati Y. Gini caranya. Rehan tuh mau nanya atau mau apa? Oh enggak. Oh enggak, belum di itu. Saya ulang lagi, kompleksitas waktu untuk algoritma ini, nggak ada N ya, nggak ada N, maka, saya salah di sini, salah lagi. Bukan TN, TY, nggak ada N, TY ya, TY saya adalah sum of 1, penjumlahan 1, untuk batas bawahnya adalah count sama dengan 1, sampai count-nya sama dengan Y. Cara nulisnya adalah count sama dengan 1, batas atasnya adalah Y. Terus saya ini sum of 1 berarti pakai rumus 1 ya. Berarti Y kurangi 1 ditambah 1. Lihat. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Maka ini sama dengan Y. Nah, TY-nya bukan TN ya. Kompleksitas waktunya adalah Y. Dan dia adalah elemen dari big O Y. Linear. Ini linear juga. Sampai di sini. Saya kasih beberapa detik untuk memahami. Yang paham boleh ngacung. Ibu izin bertanya, Bu. Yuk. Kita kenapa milih yang perkalian ya, Bu? Kalau untuk Pascal yang apa? basic operation ya. Pilihan lainnya apa, Pascal? Itu kan ada count ya, Bu ya. Count-nya yang plus. Penjumlahan ini ya? Iya, Bu. Kenapa bukan penjumlahan? Iya. Good question. Saya tulis di mana ya? Kalau sebenarnya ini ada kaitannya dengan proses yang terjadi di prosesor. Kalian udah dapat mata kuliah sistem operasi atau belum? Belum. Oh belum ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin sedikit. Kalau kita melakukan penjumlahan, misalnya 3 ditambah 2 gitu ya. Maka si 3 ini kan disimpan di area memori tertentu kan? Di sel tertentu di memori, di RAM. 2 juga disimpan begitu. Nah, ketika kita menjumlahkan, kita tinggal ngambil dari M1 tambah M2 kan, ngambil, kemudian kita lakukan penjumlahan, nanti dapat nilainya 5. Tapi kalau kita melakukan perkalian, 3 kali 2 misalnya, yang dilakukan sebenarnya apa? 3 ditambah 3. Saya jabarkan dulu tuh. 3 ditambah 3. Oh, 3 kali 2 itu 3 tambah 3. Dan prosesnya ini menjadi sedikit lebih panjang dibandingkan kalau sekedar menjumlahkan. Gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau kita ngitung TN kayak gini, bener Pascal, kita bisa milih mana aja sih. Mau perkalian, mau penjumlahan, tetap aja kan. TN-nya tetap sama. Kompleksitas waktunya tetap sama, tetap linear. Gitu. Kalau kita balik lagi ke operasi dasar, definisi operasi dasar yang asli, ini kan semuanya operasi dasar tuh. Assignment-nya operasi dasar, perbandingan operasi dasar, perkalian, penjumlahan, operasi dasar. Tapi di antara semua ini, yang paling banyak ngabisin waktu, paling banyak, yang paling penting itu kita milih yang perkalian. Kalaupun kalian misalnya bilang operasi dasarnya adalah perbandingan ini kan juga linear juga kan TN ya, kompleksitas waktunya. Kan dia melakukan perbandingan, dia membandingkan terus. Satu mana nih, apakah count-nya kurang dari Y, apakah count-nya kurang dari Y, setiap iterasi kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Pascal, kenapa sih kita bukan milih yang plus, tapi kita milih yang perkalian atau multiplication? Ya, karena memang itu operasi yang lebih rumit, lebih time consuming dibandingkan operasi penjumlahan. Gitu. Oh, oke. Semoga nggak puas.
Tapi Puas TN, Pak Bu, puas Bu. TN-nya sama aja sih. Operasi perbandingan, perkalian, penjumlahan, TN-nya sama-sama linear. Justru mungkin kalian bertanya, kenapa sih Bu nggak ditambahin aja? Jadi TN-nya ini, TN-nya perbandingan, tambah TN-nya perkalian, tambah TN-nya penjumlahan. Jadi TN-nya adalah N, Y tambah Y tambah Y, jadi 3Y gitu ya. Kepikiran gitu nggak kira-kira? Belum kayak. Nah, kalau 3Y sama aja sama Y. Kalau saya kasih konstanta misalnya TY, wait. Ini agak-agak di luar topik tapi nggak apa-apa. Ada di slide saya di sebelum UTS. TY misalnya suatu saat kalian, ini adalah, jangan gini. Ini materi pengayaan. TY-nya adalah TY untuk operasi perbandingan. Nah, gini ya. Ditambah T untuk operasi perkalian. Nggak kelihatan ya. Ditambah T untuk operasi penjumlahan, misal ya. Penjumlahan. Ini nanti akan dapat TY, ini juga dapat, ini TY juga sama, ini TY juga sama. Ini akan dapat Y tambah Y tambah Y, ini akan jadi 3Y. Nah, 3Y ini kompleksitas waktu asimptotiknya itu pada akhirnya sama aja dengan Y. Si konstantanya ini kita agak abaikan. Gitu. Ini ada di, kenapa sih kayak gini? Kenapa kayak gini? Nah, namanya juga kompleksitas waktu asimptotik kan. Dia melakukan estimasi. Dia melakukan perkiraan. Gitu. Pada akhirnya konstanta ini kalian abaikan. Oke Bu, jadi alasannya karena lebih consuming yang multiplication ya Bu ya? Perkalian lebih lama. Nah, kalau kalian nanti belajar sistem operasi, nah di situ bagaimana mekanisme yang terjadi di CPU, gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke siap. Terima kasih Bu. Yuk, lanjut ya. Baik, gitu. Yuk. Kenapa Aidil? Izin bertanya Bu. Yuk. Saya masih bingung dengan yang menentukan kelas efisiennya Bu. Kok itu bisa pakai big O? Kenapa nggak big theta atau big omega Bu? Good question. Bebas sebenarnya. Bebas. Boleh big omega, boleh big theta. Bedanya apa, ayo? Ya, bedanya di mana Bu? Masih ingat nggak materi yang boro-boro Bu, udah lupa gara-gara UTS. Saya kasih lihat grafiknya. Wait, tunggu sebentar. Saya cari materi saya dulu. Ini dia. Pertanyaan bagus. Kenapa saya harus big O? Kenapa bukan big theta dan big gamma? Umumnya dipakai big O. Tapi kalian boleh menyatakannya dalam big gamma atau big theta. Terus saya lagi nyari dulu. Saya punya satu gambar yang bisa membantu kalian memahami itu. Sebentar ya. Gambar saya hilang. Ini dia. Big O, big omega, big theta. Saya udah ngajarin ini di pertemuan terakhir. Saya singkirkan dulu yang lain supaya kalian bisa fokus. Wait sebentar ya. Kita bisa menyatakannya dengan menggunakan ketiga itu. Mau big O, big omega, big theta, bebas. Lihat, kalau big O, si spidol saya mana? TN kita tadi, misal TN-nya adalah N ya. N saya nyatakan sebagai misal 2N. TN-nya adalah 2N, misal somehow, jangan gitu, yang tadi aja yang kita pakai. Untuk max elemen, TN-nya kita dapatkan N-1, ya kan? Maka dia elemen big O, saya nyatakan tadi big O N. Kalau saya nyatakan big O N seperti ini, maka lihat, TN saya, GN ini sama dengan TN.
GN sama dengan TN. GN ini sama dengan TN. TN kita ya, yang GN. Lihat-lihat nih GN. Kalau big O artinya, oh si N-nya ini, linear ini, dia menjadi batas atas dari TN kita. Batas maksimal. Kalau kayak gitu saya juga bisa menyatakan dia sebagai big O N kuadrat. Big O N pangkat 3. Big O N log N. Bebas kan? Toh dia menjadi batas atas nih, lihat. Ya kan? Nih. Big O Fn, nih Big O Fn, nih Fn. Ini Fn. Jadi batas atas. Kalau dia jadi batas atas kan bebas berapapun. Tapi di antara semua ini yang paling mendekati si N-1 kan ya N aja lah, nggak usah yang gede-gede amat. Meskipun boleh tapi kejauhan. Namanya kan kita melakukan namanya asimptotik, ini kompleksitas waktu asimptotik kan kita mengestimasi kan. Kalau estimasi kita kejauhan kan jadi ya buat apa gitu. Nggak presisi nantinya gitu. Berarti cara yang paling mendekati batas atasnya ya, Bu? Betul, betul. Nah, betul Aidil. Kita juga, nah kebetulan untuk si N-1 ini, kita juga bisa menyatakannya sebagai dia elemen dari big omega N. Lihat. Masih bisa. Karena pada saat tertentu kita akan menemukan konstanta C dan suatu bilangan N0 sedemikian bisa membuat si N kita ini lebih kecil atau sama dengan N-1. Nah, lihat lagi deh materi sebelum UTS. Waktu kita habis nanti. Satu lagi, kita juga kebetulan bisa menyatakan dia sebagai big theta N. Nah, jadi batas atas dan batas bawahnya adalah N. Gitu ya. Nah, ketika kita menyatakan kelas efisiensi yang kayak gini, mau big O, big omega, big theta, ini ada lanjutannya untuk nilai mana tadi kertas saya? Untuk nilai konstanta C dan N0 tertentu. Hayo loh. Nanti lah ya, kapan-kapan saya review lagi yang itu. Yang ini ya. Ada di materi sebelum UTS. Kita sempat bahas ini. Ingat-ingat lagi materinya. Baik, terima kasih, Bu. Sorry ya. Saya pengen bahas ini tapi waktu kita habis. Saya masih punya satu sesi lagi soal yang lebih rumit, bukan rumit. Kita lanjut ya. Yuk. Contoh berikutnya adalah ini saya singkirkan dulu algoritma yang lebih rumit. Lihat algoritma ini for-nya ada 2. For-nya bersarang. For I mulai dari 0 sampai N-2, kemudian di dalamnya adalah for J dari I plus 1 sampai N-1, kita melakukan operasi perbandingan, if A, I sama dengan AJ, maka return false dan sebagainya. Nah, bagaimana menghitung kompleksitas waktu untuk algoritma ini? Nah, kalian sudah tahu bahwa basic operasinya adalah, udah pasti yang ini, Bu. Yang Ibu kasih kotak merah atau operasi perbandingan. Nah, kalau kayak gini, basic operation-nya yang dihitung, jumlah basic operation yang dihitung adalah jumlah basic operation di iterasi paling dalam, innermost loop. Iterasi paling dalam, cari tahu dia dilakukan berapa kali operasi dasarnya. Cuma sekali ya ini ya. Oh, kalau kayak gitu, di iterasi ini, basic operasinya cuma dilakukan 1 kali. Nah, kalau kalian lihat, kalau for-nya 2 kali, maka kita juga harus membuat simbol sum-nya juga 2 kali. Tadi di contoh-contoh 3 contoh sebelum ini kan for-nya cuma sekali ya, while-nya cuma sekali, kita cuma bikin
ekspresi sumnya 1 kali. Kalau for-nya 2 kali kayak gini, kita bisa bikin 2 kali. Nah, saya tadi sudah menyatakan bahwa operasi dasarnya cuma 1 kali nih, di iterasi terdalam. Nah, seperti ini nulisnya. Terus, ini biasanya di sini banyak salah mahasiswa. Kita akan set up batas atas dan batas bawah untuk ekspresi sum kita. Ini TN-nya kayak gini. Operator sum yang paling luar, ikutin for yang paling luar. I sama dengan 0 sampai N-2. Operator sum yang lebih dalam, ikutin for yang kedua. J mulai dari I plus 1 sampai N-1. Kayak gini. Harus bisa nulis ini dulu. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini ya. Batas bawahnya yaitu I mulai dari 0 sampai N-2. Kemudian for yang di dalam, mulai dari I plus 1, C-nya sampai C-nya N-1. Yuk, sampai di sini yang paham boleh raise hand. Sip, bisa ya? Ini baru cara membuat ekspresi sum-nya aja. Nah, belum menyelesaikan. Nah, jadi inilah yang kita lakukan yang dimaksud dengan menganalisis secara matematika. Kita ngitung kompleksitas waktu dari algoritma ini dengan menganalisisnya secara matematika. Gini ya, jadi si algoritma kita sudah ubah ke dalam seperti ini. Nah, karena kita mau menghitung TN-nya. Yuk, kita selesaikan. Sum of 1, lihat rumusnya. Sum of 1 adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Saya mau ngitung yang bagian dalam dulu. Nah, sini dulu ya. Gini. Maka yang terluar saya biarkan dulu. Nggak usah kita otak-atik. Sebenarnya kalian tinggal selesaikan ini sih. Kalau udah tahu caranya tinggal selesaikan. Terus sum of 1 berarti U minus L batas atas dikurangi batas bawah. Lihat, batas bawah adalah I plus 1. Batas atas N-1 dikurangi batas bawah adalah I plus 1. Kayak gini ya. Ditambah 1. Saya selesaikan. Ini berarti I sama dengan 0 sampai N-2. Lihat, ini akan menjadi -1 tambah 1 habis ya. Maka saya akan punya N-1 min I. Kalian boleh renungkan dulu. Yang paham sampai di sini boleh raise hand. Thank you. Capek Bu, suruh ngacung terus. Kan cuma main chat tombol. Bisa ya ngikutin ya? Bisa Bu. Saya lanjutin ya. Kita selesaikan nih. Sampai di sini biasanya bingung lagi mahasiswa. Nah, kita pakai ini nih. Pakai R1 sama R2. Lihat, saya punya I di sini. Oh, kayak gitu saya bisa pecah nih. Ini bisa saya pecah menjadi sum of N-1 dikurangi sum of I. Batas bawah dan batas atasnya tetap nggak berubah. Nah, gini kan? Ini saya pakai aturan R2. Ini saya pakai R2 nih. Ini nih R2. Saya pecah kan? Saya pecah. Terus kalau kayak gini sum of N-1 gimana cara menyelesaikannya? Saya bisa pakai R1.
yaitu si n-1-nya saya anggap sebagai konstanta sum of 1. I sama dengan 0, n-2. Ada yang tahu kenapa n-1 bisa saya anggap sebagai konstanta? Ayo, kenapa bisa? Lihat aja nih. Ada yang tahu nggak? Kenapa n-1 boleh saya keluarin? Ini saya anggap sebagai konstanta kan? Kenapa tuh? Dari aturan manipulasi bukan sih, Bu? Yang mana? Yang R1. Oh iya, kenapa? Kenapa n-1-nya saya anggap sebagai konstanta berarti kan kalau kayak gitu? Oh bisa sih n-1 dianggap sebagai konstanta? Karena bukan I mungkin. Yes, karena bukan I. Nggak ada hubungannya sama ini. Ini kan kita kan sum of penjumlahan ya. I dari 0 sampai n-2. Ini kan I-nya nggak ada yang diubah di sini. Jadi kita kan melakukan penjumlahan n-1 tambah n-1 tambah n-1 tambah n-1 gitu terus dari 0 sampai n-2. Berarti kan dia konstanta sebenarnya. Ya sudah, saya taruh gini. Ya oke lah, nggak usah kelamaan di situ. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Dari sini kita bisa pakai S1 berarti n-1 dikali n-2 minus 0 ditambah 1. Kemudian yang I di sini, lihat. Ini saya pakai U minus L ditambah 1 ya. Kemudian yang sum of I di sini, saya bisa tuliskan menggunakan ini nih, rumus kedua, yaitu n-2 kali n-1 dibagi 2. Ayo, kok bisa kayak gitu? Lihatin. Kalau batas atasnya n, kalau ada sum of I, maka n ditambah n kali n plus 1. N dikali n plus 1. Kalau gini, ini kan udah n-2, yaitu n-2, saya kalikan dengan n-2 ditambah 1 kan jadi n-1 per 2 gitu ya. Yuk, saya lanjutin, maka ini akan menjadi n-1 kuadrat, kepanjangan nih, sebenarnya bisa kita sederhanakan sih, bentar ya. n-2, n-1 dibagi 2, terus saya ambil n-1-nya, wait, saya ke atasin lagi. Saya kalikan dengan ini n-1 minus setengah kali n-2. Saya ambil kan n-1-nya, saya taruh depan, ini kan n-1 kuadrat, ini setengah n-2 dikalikan sama n-1. Tahu ya, ini kan cuma sederhana nih. Ini akan menjadi n-1 dikali dengan setengah n. Lihat ini kan penjumlahan sederhana. N dikurangi setengah n, jadi setengah n ya. Minus 1 ditambah 1, habis setengah n. Jadi, saya rapikan dulu ini menjadi setengah n kuadrat minus setengah n. TN-nya udah ketemu nih. Ini TN kita. Selesai. Nah, berikutnya kita tentukan kelas efisiensinya. Saat menentukan kelas efisiensi, biasanya hanya kita ambil orde yang paling tinggi. Pilih yang paling tinggi, biasanya kayak gitu. N kuadrat atau N. Maka kita pilih yang N kuadrat. Maka dia ada elemen dari big O, N kuadrat. Boleh diresapi dulu. Silahkan bertanya yang nggak paham. Bagian mana? Sampai di sini yang udah ngerti boleh raise hand. Wah, saya paling seneng Bu kalau raise hand. Ya, permisi Bu. Yuk. Tadi yang dari
N-1 terus dikurungin itu jadi N-1 setengah N gimana ya, Bi? Ini. Oh, ini ya? Iya, Itu Bu. bukan? Oh, itu kan sama dengan N-1 dikurangi setengah N ditambah 1 kan? N dikurangi setengah N kan setengah N tuh. Minus 1 sama, gimana sih saya nulisnya? Minus 1 sama plus 1 kan habis nih. Minus 1 sama plus 1 habis kan? Tambah 0. Setengah N. Gitu. Rafli ya tadi yang nanya. Oh iya, Bu. Oh, Ya, Bu, makasih. saya agak cepetin tadi. Bisa ya? Oke, good point. Yang lain ada yang nggak ngerti? Ini aritmatika sederhana ini, nggak ada yang rumit. Nah, saya kasih, bisa ya? Nah, saya kasih cara pendek. Wait, saya tutup dulu. Yuk, tadi kan sampai di sini nih. Kepanjangan, panjang banget tadi kan jawabannya panjang, ribet tuh pasti. Yuk kita kalau ya yang natural tadi kayak gitu sih panjang. Cuman kalau kalian kurius ada nggak sih cara paling pendek? Yuk kayak gini liatin. Pakai fungsi deret, pakai persamaan deret. Yuk kita lihat. N-1 dikurangi I. Dari 0 sampai N-2. Itu kan artinya pada saat I sama dengan 0, maka N-1. Pada saat I sama dengan 1, ditambah N-1 minus 1. Ini jadi berapa tuh? Ini ya. Pada saat I sama dengan 2, saya akan punya N-1 dikurangi 2. Dan seterusnya. Ini tuh akan bisa menjadi N-1 tambah N, lihat, minus 2 ditambah, lihat, N-3 dan seterusnya sampai 1. Kalau nggak percaya 1 ini dapat dari mana, lihat. Pada saat I-nya sama dengan N-2, saya akan punya N-1 dikurangi I, yaitu N-2, N-2. N sama N habis, minus 1 sama plus 2 jadi 1. Ini. Maka, lihat ini. Saya bisa menuliskannya begini. N-1 tambah N-2 dan seterusnya. Ini kan deret hitung. Nah, ini akan bisa menjadi begini. N-1 kali N dibagi 2. Jadi, dapat langsung setengah N kuadrat minus setengah N, sama aja hasilnya. Lebih pendek. Kalau masih belum bisa, kalau nggak hafal rumus deret hitung kayak gini, ya udah dijabarkan kayak tadi aja yang lebih panjang. Gitu ya. The point is, apapun cara yang kalian pakai, bahwa pada dasarnya sampai dengan di sini kalian sudah berhasil menghitung kompleksitas waktu untuk algoritma non-rekursif dengan menggunakan analisis secara matematika. Pakai ekspresi sum. Gitu. Satu studi kasus terakhir. Udah ya, bisa ya? Nah, saya tinggalkan ini. Saya kasih satu contoh. Mana tadi soal saya? Kok jadi hilang? Wait. Belibet deh. Oh, ini dia. Jatuh. Yuk. Ini yang tadi ya, saya taruh sebagai acuan kalian.
Soal dari saya yang ini, prosedur selection sort. Mirip-mirip. Hitung kompleksitas waktunya menggunakan cara kayak tadi itu, analisis matematis. Kerjain di Jamboard, 2 menit, yuk. Ini mirip tuh sama yang tadi, cuma beda di batas atas, batas bawah. Kerjain di Jamboard. 2 menit ya. Yuk, habis itu kita bahas, habis itu udah selesai. Ini studi kasus terakhir. Hapus dulu Jamboardnya yang tadi, terus bikin, cobain ya, cobain. Saya pengen lihat, nanti kita bahas. Yuk. Nah, nanti habis kuliah ini kalian bisa langsung ngerjain latihan soalnya yang tadi. Gitu ya. Mumpung masih udah bisa Bu, udah paham, langsung ngerjain PR-nya. Jangan mepet-mepet waktu. Deadline. Ada yang udah selesai? Kita lihat. Ayo cobain. Mulai dari membangun ekspresi sum-nya dulu, ekspresi sum. Sigma itu. Batas atas, batas bawah. Cobain. Kalau kalian nggak nyobain, ya nggak punya pengalaman untuk bisa. Ekspresi sum yang udah board 3 Pascal, sum of 1, I dari 1 sampai N-1, J. Oke, ekspresi sum-nya benar ya. Ini mirip sama yang tadi sebenarnya. Kalau kalian, wait sebentar ya. Wait. Sini. Saya share supaya ini terekam di video rekaman. Bisa membangun ekspresi sum ini adalah kunci utama. Kalau kalian salah membangun ekspresi sum seperti ini, ya udah, kalian nggak akan bisa menentukan kompleksitas waktu algoritma itu. Gitu ya. Maka ini dulu dibangun. Selanjutnya tinggal kalian selesaikan kan. Yang lain. Oke, Navi sip, udah bisa sampai. Ngitungnya lama yang nulisnya. Sip. Kenapa sih Bu concern banget sampai sama
Ini karena banyak yang salah. Pengalaman saya ngajar. Mahasiswa nulis ekspresi sum ini aja salah gitu. Makanya nanti PR-nya dikerjain ya, latihan, kerjain benar-benar. Jangan sampai salah nulis ekspresi. Ini oke. Board 10 siapa sih? Rafli. Enggak tahu namanya siapa ini. Board 10. I don't know. Siapa namanya? Oke. Board 10 ini salah nih di sini. N-1 dikurangi 1 ditambah 1. Oh, enggak, kamu benar, sorry, kamu benar, sorry, saya yang salah. Itu kan udah sore. Sorry. Kamu benar. N minus, oke, sip. BGS kayaknya itu bagus ya. Yuk, mana board yang lain? Mohon maaf Bu, kok saya kok nggak bisa buka Jamboardnya ya Bu. Minta request akses gitu Bu. Oh gitu? Iya, padahal udah Pakai pakai. SSO padahal ya? Iya. Oh, gimana cara saya? Kenapa request akses? Harusnya bisa sih. Nggak usah pakai request akses yang lain. Padahal pakai. Nggak tahu tuh saya tuh. Tapi bisa ngelihat ya yang saya tampilkan ini. Bisa Bu. Makanya saya share supaya kamu telat kali aksesnya, Avian. Enggak juga ya, nggak ada hubungannya. Iya Bu, tadi ketiduran bentar terus waktu Bener join ya? udah nggak bisa. Saya share. Iya Bu. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, gini ya, intinya sampai mana yang udah sampai selesai, supaya saya bisa kasih tahu ini bener atau enggak. Lanjutin lah. Yuk, saya tunggu dulu 1 menit ya. Yuk kerjain sampai selesai, nanti saya kasih tahu bener atau enggak gitu. Ya,
Board 3, Pascal, kayaknya kamu salah deh. Di sini, Pascal. Di bagian mana, Bu? Yang saya kasih lingkaran merah, enggak, sebentar, saya harus refresh ternyata. Sebentar. Saya kasih merah di sini, Pascal. Harusnya kan? Oh, oke. N-1. -1 plus 1 ini. Kali Oke. N gini kan? Siap. Nah, di situ. Terus ini. Kenapa jadi kayak gini? Ini kan bisa jadi konstanta tuh. N kali sum of 1. Lebih gampang gitu. Sama nggak ya? Jadi kayak gini kan? Ini kan? Iya, Bu. Atau sama ya? Iya, Bu. Sama ya? Oke. Sip. Di sini aja yang. Harus teliti. Saya tahu kalian mungkin pas ngerjain di sini agak-agak susah nulisnya. Nggak apa-apa. Ini sampai di sini board 4 benar, di sini harus pakai saya tunggu. Mana ya udah selesai? Board 5. Oke, belum. Sampai di situ udah benar. Ini sampai di sini benar, yuk lanjutin. Tinggal nyelesain aja nih. Nafi. Oh, siapa nih? Chris. N1 setengah. N kuadrat. Lanjutin, Chris. Bentar lagi. Selesai. Hasil akhirnya sama nggak sama punya saya? Oh, ini. Siapa nih? Board 10. Saya baca pelan-pelan ya, bentar. Sampai di sini benar. Gimana setengah N kuadrat? Wait. Ini dari sini. Ini roughly bukan sini. Board 10 bacanya. N kuadrat dikurangi setengah N kuadrat. Kan jadi setengah N kuadrat ya. Setengah N kuadrat minus setengah N. Sip, ini benar ya. Sip, betul. Jadi TN-nya adalah setengah N kuadrat minus setengah N. Kelas efisiensinya adalah elemen dari big O N kuadrat ya. Tinggal ditambah gini. Big O N kuadrat. Sip. Thank you. Board 10 udah bener tuh. Ini BGS. Bagus toh, Bagas. Sip. Betul. Oh, bagus. Ada lagi yang di belakang. Rizky sampai di sini bener, Rizky, tinggal lanjutin ya. Wait. Denny. Lanjutin lagi Denny ya. Lanjutin. Ada lagi ya, board depan tadi belum saya cek. Nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3. Sip, betul Pascal. Bisa ya kalian? Ini board 4, dikit lagi selesai nih Maya. Tinggal ngitungnya aja. Betul, sip. Board 5, dikit lagi selesai. Jadi kuncinya adalah kalian harus benar dulu bikin ekspresi sumnya. Ini nggak boleh salah. Kalian karena ini jadi kunci utama. Kalian bisa bikin ini artinya kalian paham algoritmanya. Algoritmanya kayak gini, kalian terjemahkan. Dan ini adalah sebenarnya representasi yang saya kasih lingkaran merah ini, representasi dari apa yang terjadi di algoritma itu. Jumlah operasi dasar yang dieksekusi di algoritma itu. Ini kayak gini nih. Gitu ya. Sip. Thank you atas partisipasinya. Yang nggak bisa akses board, sementara bisa save board. Bisa nggak sih kalian save ya? Oke lah, screenshot kerjaan teman-teman kalian. Nanti ditulis lagi yang rapi di catatan. Saya anggap bisa. Tuh kan?
5 contoh soal kita bahas hari ini. Kalian harus bangga terhadap diri kalian sendiri. Bisa ngikutin sampai 5 contoh soal. So, intinya, inilah yang akan kalian lakukan sampai dengan akhir semester. Menganalisis algoritma. Apa yang dianalisis? Ya kompleksitasnya. Seberapa kompleks, seberapa efisien, inilah yang kalian lakukan. Nah, per hari ini, mulai hari ini kalian sudah menguasai atau ya entah berapa persen, ada yang sudah 100% paham, ada yang 50% paham, nggak masalah. Nanti bisa diulang lagi belajarnya. Setidaknya sampai dengan hari ini kalian sudah paham bagaimana melakukan penghitungan kompleksitas waktu dengan menggunakan analisis secara matematika, gitu ya. Ini ada nih, ada dasarnya. Jadi ketika kalian menyatakan, oh si algoritma ini nih kompleksitasnya adalah kuadratik atau big O(n) kuadrat gitu ya, kuadratik atau big O(n) kuadrat. Itu nggak sekedar ngomong, nggak berdasarkan intuisi, nggak berdasarkan kira-kira, tapi memang berdasarkan analisis yang sudah kalian lakukan secara matematis seperti ini. Ini loh hasil penghitungannya. Ini loh laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang mendasari kalian menyatakan, oh si algoritma ini tuh kompleksitasnya adalah kuadratik. Gitu ya. Jadi nggak sekedar ngasal, tapi ini loh ada reasoning yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu ya, waktu kita udah hampir habis, 4:30. 5 contoh soal sudah kalian pelajari hari ini. Silahkan nanti direview ulang, bagian mana yang kalian nggak ngerti, itu direview ulang. Sedikit tips dari saya tahu kalian rajin nyimpen screenshot seperti ini. Tapi kalau screenshot itu kan berarti disimpan di memori komputer ya, supaya apa yang kalian screenshot tadi tersimpan juga di memori kalian, saya sarankan kalian buatlah catatan, dicatat tuh pakai tangan, entah pakai pensil, bolpen atau pakai tablet apapun, tangan kalian untuk menulis, dituliskan ulang dengan rapi sambil mereview, sambil nanti ngerjain PR-nya gitu ya, supaya lebih nempel. Karena bisa jadi hari ini kalian ngerti saat kalian ketemu saya gini, oh ya Bu, udah ngerti Bu. Besoknya lupa, minggu depan udah lupa sama sekali, gitu kan. Nah, untuk membantu nempel, maka mencatatlah, gitu ya. Sip. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya atau berkomentar? Tidak ada? Saya akhiri kuliah kita hari ini. Jangan lupa isi presensi dan feedback di LMS. Jangan lupa juga kerjakan PR-nya. Jangan mepet-mepet ngerjain PR-nya. Dicicil, itu ada 5 soal. Dicicil. Sekarang ngomong kalian ngerti, kerjain berapa dulu gitu ya. Besok berapa lagi gitu. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih dengan bahasan yang sama. Dengan studi kasus yang berbeda. Gitu ya. Saya nggak akan bahas yang sama. Studi kasusnya berbeda lagi. Oke, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.